Om Swastiastu. Selamat malam kami ucapkan kepada para sastrawan, budayawan, rekan media dan hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara Dialog Sastra seri ke-67 Johann Wolfgang von Goethe, Pujangga Jerman Terbesar, Sabtu 28 September 2019 di Bentara Budaya Bali. Program ini merupakan buah kerjasama antara Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta dengan Bentara Budaya Bali. Dan telah hadir yakni Atase Bagian Budaya dan Pers Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Indonesia, Tuan Mark Schemen. Selamat malam. Dan Bapak Ibu dan hadirin, Johann Wolfgang von Goethe adalah pujangga Jerman terbesar dan termasuk tokoh paling gemilang dalam sejarah sastra dunia. Goethe tidak hanya dikenal sebagai sastrawan, pelukis, dan budayawan, melainkan pula sebagai seorang saintis dan penemu. Malam ini kita akan memaknai sumbangsih Johann Wolfgang von Goethe dalam dunia kesusastraan serta membincangkan karya-karya cemerlangnya. Dan beruntung sekali di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yakni Bapak Bertolt Damshauser, merupakan pakar sastra dari Universitas Bonn, Jerman. Bisa kita beri aplaus untuk Tuan Bertolt Damshauser. Selamat malam. Dan adapun dialog sastra pada malam hari ini akan dipandu oleh seorang penyair, Bapak Wari Huwisatsana, yang karya-karya puisinya juga telah meraih sejumlah penghargaan, di antaranya meraih Taraju Award, Borobudur Award, Bung Hatta Award, Kelautan Award, dan lain sebagainya. Karya-karya puisinya juga telah diterjemahkan dalam sejumlah bahasa asing, di antaranya bahasa Belanda, Italia, Inggris, Jerman, Portugal, dan Perancis. Sejumlah buku kumpulan puisinya juga telah meraih penghargaan, di antaranya yang terbaru ialah bukunya yang bertajuk Batu Ibu telah meraih 5 besar Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2018 dan antologinya yang bertajuk Kota Kita merupakan 5 besar buku puisi pilihan Anugerah Hari Puisi tahun 2018. Untuk selanjutnya, mari kita undang bersama moderator dan narasumber kita. Kami persilakan. Hari ini kita beruntung dapat mengikuti satu dialog sastra, tepatnya dialog sastra ke-67 bersama Bapak Bertolt Damshauser yang biasa dipanggil akrab Pak Trum. Bukan kali ini saja Pak Trum hadir di Indonesia, di Bali dan tepatnya di Bentara Budaya, karena pada tahun 2014 pada seri Dialog Sastra ke-38, Pak Trum bersama penyair yang rekan penerjemahnya juga dalam program penerjemahan puisi-puisi Jerman ke Indonesia dan Indonesia ke Jerman, Mas Agus Sarjono berbincang di Bentara Budaya Bali. Kali ini dalam kesempatan yang berharga ini, saya juga teringat pertemuan kita 11 tahun yang lalu Pak Trum ya. Ada satu dialog tentang Goethe juga kalau nggak salah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang kemudian dilanjutkan dialog di Dewata TV yang sebelum beralih menjadi Kompas TV. Saya menjadi hostnya dan narasumbernya adalah salah satunya Pak Trum. Kita berbincang banyak tentang konteks hubungan Indonesia-Jerman di bidang susastra, kemudian upaya-upaya Pak Trum yang bukan saja sebagai seorang guru besar, pengajar di Universitas Bonn, dengan kecakapan bahasa Indonesia yang pasti lebih baik dibandingkan banyak orang Indonesia lainnya. Kalau tak salah, Pak Trum jadi penerjemah Pak Presiden Soeharto kalau pas berkunjung ke Jerman ya. Jadi mohon aplausnya untuk Pak Trum. Persahabatan saya pribadi dengan Pak Trum juga panjang. Kita sering berjumpa dalam berbagai peristiwa susastra di tanah air.
dan Pak Trum diundang memberikan pandangan perspektifnya, bukan hanya bagaimana pengaruh sastra Jerman, puisi-puisi Jerman terhadap Khairil, terhadap Gunawan Muhammad, dan juga pandangan-pandangan terkininya, mungkin tertaut juga program Frankfurt Books ya, Pak Trum rasanya hadir ya. Dan malam ini saya kira ini agak spesial di tengah situasi dunia yang muncul berbagai gerakan radikal yang makin masif, kemudian peperangan, pertempuran yang tak kunjung henti atas nama politik identitas tertentu, kemudian media sosial yang tadinya diharapkan dengan teknologi canggih akan membuat perasaan sedunia dan sebumi itu menjadi sesuatu yang mengikat kemanusiaan kita, terbukti malah sebaliknya menimbulkan gerakan-gerakan fundamentalis, etnis dan sebagainya. Maka posisi penyair Goethe ini menjadi istimewa karena 100 tahun yang lalu ya, sekitar 100 tahun yang lalu sudah memiliki visi yang saya kira menjadi topik bahasan yang menarik karena dia meletakkan posisi hubungan antara barat dan timur itu sesungguhnya bisa diseberangi dengan damai dan hati yang terbuka dan melalui puisi. Oleh sebab itu Goethe banyak menerjemahkan puisi-puisi Rumi, Hafiz dan sebagainya sebentuk pemahaman akan pengalaman timur dan barat ini melampaui ketidakpercayaan, kecurigaan dan prasangka. Oleh sebab itu, mari kita simak Pak Trum menyampaikan bijak lestarinya ya. Semacam pandangan yang bijak lestarinya terkait Goethe. Dan mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua. Silakan. Terima kasih banyak kawan Wari atas kata-kata yang ramah itu. Salam sejahtera, salam sastra dan Om Swastiastu. Saya senang sekali berada di Bali ini. Ini tentu bukan pertama kalinya. Dan Wari tadi sudah menceritakan bahwa telah ada beberapa acara sastra yang diadakan di Bali ini, termasuk di Bentara Budaya di sini. Saya senang sekali bahwa sudah ada kerjasama antara 3 lembaga yang memungkinkan acara ini, yaitu Kedutaan Besar Jerman, Yayasan Gong Lao, dan Bentara Budaya. Saya tentu bahagia sekali bertemu dengan sahabat-sahabat yang lama di Bali, Wadi, tapi juga Dorothea Heriani sebagai Ketua Yayasan Gong Lao. Dan tentu senang sekali diberi kesempatan untuk berbicara tentang Johann Wolfgang von Goethe, pujangga Jerman terbesar, dan demikian bunyi judul ceramah saya yang lengkap, Membangun Jembatan Antara Barat dan Islam. Nah, tema sudah saya sebutkan, ada juga subjudul yaitu ceramah dan pembacaan puisi. Nah, tema pokok dan subtema itu mewajibkan saya untuk pertama memberi gambaran umum tentang Goethe sebagai pujangga dan tokoh Jerman terbesar. Kedua, menerangkan mengapa Goethe patut disebut sebagai pembangun jembatan antara Barat dan Islam. Dan ketiga, membacakan berbagai puisi Goethe. Nah, setelahnya tentu saya ingin dan bersedia menjawab pertanyaan hadirin tentang Goethe, juga mengharapkan diskusi yang ramai, terutama juga barangkali tentang tema Goethe dan Islam. Johann Wolfgang von Goethe. Susunan 4 kata itu terkenal di kalangan terdidik di seluruh dunia. Ada 2 kata, Johann dan Wolfgang. Itu nama kecil, nama depan dalam bahasa Jerman. Sedangkan Goethe, ya, dibacanya Goethe, itu nama keluarga.
yang diturunkan kepada Goethe dari ayahnya. Ya. Nah, sedangkan kata kecil itu von, von itu petanda kebangsawanan Goethe yang diperoleh Goethe ketika umurnya 30 tahun. Jadi Goethe tidak lahir sebagai bangsawan, tapi baru kemudian dianugerahi si kata von, berarti gelar kebangsawanan. Itu karena capaian keseniannya. Ya, karena nanti saya akan cerita bahwa dia di Kehertogan Weimar, dia menjadi menteri karena Hertog semacam raja kecil di Weimar sangat mengagumi Goethe dan memanggilnya menjadi menteri di sana. Nah, karena Goethe dianggap berjasa untuk Kehertogan Weimar, saya kira itu alasan utama untuk memberi gelar kebangsawanan kepadanya. Ya, Goethe lahir pada tahun 1749 di kota Frankfurt dan wafat pada tahun 1832 di kota Weimar. Apakah ada daftar dengan berbagai istilah dan nama tempat gitu supaya nanti mestinya ada nama kota Weimar. Mungkin bisa kalau dimulai dari awalnya, boleh coba. Ini berarti Goethe hidup kira-kira 200 tahun yang lalu, ya, 200 tahun yang lalu. Nah, siapa Johann Wolfgang von Goethe dan apa yang dikerjakannya, apa yang dihasilkannya, apa yang menyebabkan dia sering disebut pujangga, bahkan tokoh Jerman yang terbesar, yang paling gemilang. Pertama, dan hal itu bisa diduga, Goethe sang pujangga giat di bidang kesusastraan dan kesenian. Sebagai sastrawan, Goethe adalah penyair, dramawan, dan juga penulis novel dan prosa epis yang lain. Ia menghasilkan ribuan puisi, puluhan drama, puluhan karya epis. Ia mahir dalam 3 bidang sastra, yaitu epik, dramatik, dan lirik puisi. Salah satu karyanya yang terkenal adalah drama Faust, yang telah 2 kali diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yakni oleh Abdul Hadi dan Agam Wispi. Faust adalah nama tokoh drama itu, dan sosok Faust itu pernah menjadi penting untuk budayawan-budayawan Indonesia, yaitu dalam rangka polemik kebudayaan tahun 30-an. Ketika itu Sanusi Pane mengeluarkan ucapan yang terkenal, yaitu kita orang Indonesia harus menyatukan Faust dengan Arjuna, memesrakan individualisme Barat dengan spiritualisme Timur. Kembali ke Goethe dan bidang kesusastraan dan kesenian. Masih perlu saya sebutkan bahwa Goethe juga kritikus sastra, teoretikus sastra, ahli seni rupa, ahli estetika, dan direktur teater. Bidang kedua yang ditekuni Goethe adalah ilmu alam atau sains. Dan justru bidang itulah yang Goethe anggap kegiatannya yang terpenting. Ia lebih ingin dipandang sebagai ilmuwan alam daripada sastrawan. Dan karya saintis di bidang mineralogi, fisik, anatomi, flora dan fauna yang dihasilkannya memang sangat mengesankan. Karyanya yang terkenal adalah teori tentang warna dan metamorfosis pertumbuhan. Dan yang berjudul Metamorfosis Pertumbuhan bahkan ia tuliskan dalam bentuk sajak, memadukan sains dan puisi. Di bidang anatomi, Goethe menemukan sebuah tulang kecil pada kepala manusia, dan itu saat itu merupakan sebuah sensasi bagi para ahli yang beranggapan bahwa tulang demikian hanya terdapat pada hewan. Goethe yang secara intuitif merasakan persaudaraan rahasia antara hewan dan manusia. Itu sebelum Darwin menemukan, sebelum Darwin.
Cara penelitian Goethe memang sangat berbeda dari positivisme yang pada masa hidupnya sudah mulai mendominasikan metode-metode ilmiah. Bagi Goethe sendiri, fenomena-fenomena hanya akan benar dipahami bila berdasarkan penelitian empiris dipandang secara holistis. Goethe mengatakan tiada fenomena yang bisa menerangkan diri sendiri. Baru kalau banyak fenomena dipandang secara sistematis dan menyeluruh, mereka dapat menyumbang pada sesuatu yang dianggap teori. Pendekatan atau metode ilmiah Goethe pada tahun 1800 telah diberi nama Goetheanisme. Jadi sebuah cara pendekatan untuk memahami alam, Goetheanisme. Ya. Dan bidang ketiga yang ditekuni Goethe adalah politik dan pemerintahan. Pada kehertogan Weimar, Goethe menjabat sebagai menteri, bertanggung jawab antara lain untuk pembangunan prasarana dan pertambangan. Saya lagi kena flu, batuk. Batuk puisi itu. Dia bertanggung jawab antara lain pembangunan prasarana, pertambangan. Dia juga giat sebagai diplomat. Tapi kegiatan di bidang politik dan pemerintahan tidak terlalu disukai Goethe. Baginya itu sebuah beban yang berat. Nah, pujangga, ilmuwan, dan politikus. Itulah rumusan untuk kegiatan Johann Wolfgang von Goethe. Tapi saya kira ada satu atribut lagi yang bisa diberi kepada Goethe, yaitu bintang pop. Bintang pop? Ya betul, Goethe pada zamannya telah menjadi selebriti. Sangatlah dikagumi, dielu-elukan persis bintang pop zaman sekarang. Ketika Goethe berumur kira-kira 25 tahun, terbitlah novelnya Penderitaan Pemuda Werther. Sebuah novel cinta yang berakhir secara tragis dengan bunuh diri tokoh Werther. Novel itu menjadi bestseller pertama dalam dunia sastra Jerman, juga di berbagai negara Eropa yang lain. Dan berkembanglah yang disebut demam Werther atau kultus Werther. Anak muda mulai memakai pakaian seperti pakaian Werther dalam novel itu. Berziarah ke kuburan fiktifnya yang terdapat di berbagai tempat. Dan di mana-mana dijual souvenir dengan motif-motif dari novel itu. Mulai dari cangkir, piring sampai ke minyak wangi. Persis dunia pop zaman sekarang. Konon Napoleon, Kaisar Perancis adalah fansnya juga. Kemana-mana bawa buku Werther dan sangat mengagumi Goethe, ingin mengundangnya ke Paris untuk menjadi pujangga resmi Kekaisaran Perancis. Namun novel Werther cuma satu dari ratusan karya Goethe yang masih sangat populer di zaman sekarang. Oeuvre Goethe begitu luas dan kaya. Untuk mengumpulkan semua teks yang ditulisnya diperlukan ratusan jilid buku. Tidaklah berlebihan jika Friedrich Nietzsche, filosof dan penyair dari generasi berikutnya, mengemukakan bahwa Goethe adalah sebuah budaya. Di Jerman, Goethe dipandang sebagai pahlawan budaya. Ribuan buku telah ditulis tentangnya dan jumlahnya senantiasa bertambah. Mulai dari analisis dan kajian atas kajiannya hingga biografi-biografi yang membicarakan tiap detil dari kehidupannya. Bahkan ditulis pula beberapa kamus Goethe. Tidak mengherankan bila lembaga kebudayaan Jerman yang bertugas memperkenalkan bahasa dan budaya Jerman di mancanegara menamakan diri Goethe Institut. Dan nama Goethe oleh berbagai ahli sejarah Jerman juga digunakan sebagai nama sebuah zaman, yaitu Goethezeit, zaman Goethe. Pada zaman Goethe itu terjadi banyak peristiwa penting atau gejolak, baik bagi Eropa secara umum maupun bagi wilayah Jerman secara khusus.
Secara singkat sekali saya akan menggambarkannya karena latar sejarah kiranya penting juga untuk memahami sosok Goethe. Revolusi Prancis meletus pada tahun 1798. Goethe menolaknya karena ia inginkan perubahan dalam rangka evolusi, bukan melalui revolusi yang menggunakan kekerasan. Goethe tentu setuju dengan pemikiran Aufklärung, zaman pencerahan yang juga menghasilkan ide tentang hak-hak asasi manusia. Akibat revolusi Prancis, Napoleon bisa menjadi kaisar Prancis. Napoleon menjajah Jerman, membawa juga ide-ide revolusi Prancis. Kehertogan Weimar, di mana Goethe menjabat sebagai menteri, sempat diduduki tentara Napoleon. Goethe bertemu dengan Napoleon dan mereka saling mengagumi. Selama kira-kira 10 tahun keadaan Jerman diwarnai perang. Tapi akhirnya pada tahun 1815 Napoleon bisa dikalahkan. Diadakan Kongres Wiener di mana keadaan Eropa dan Jerman diatur secara baru. Saat itu, dan itu penting, Jerman belum menjadi negara bangsa. Baru ada Federasi Jerman dengan 41 negara anggota. Ada kerajaan, berbagai kerajaan, kehertogan, dan kota sendiri punya status negara. Di antaranya kehertogan Weimar, di mana Goethe menjabat sebagai menteri. Maka kewarganegaraan Goethe apa? Goethe itu warga negara apa? Bukan Jerman. Weimar. Weimar itu negara sendiri. Ya, dia menteri di Weimar. Dia warga negara Weimar. Goethe tak pernah berjuang untuk menjadikan Jerman negara bangsa atau negara kesatuan. Bagi Goethe, Jerman adalah budaya, bukan negara. Nah, kiranya sudah saatnya saya memberi kesempatan kepada Goethe untuk berbicara sendiri, yaitu melalui puisinya. Syukur telah ada terjemahan puisi Goethe ke bahasa Indonesia, yaitu terjemahan yang saya hasilkan dalam rangka kerjasama dengan seorang penyair Indonesia yang terkemuka, yaitu Agus R. Sarjono. Nah, puisi yang saya bacakan diambilkan dari buku yang berjudul Telah Berpilih Timur dan Barat, buku yang terbit dalam rangka seri puisi Jerman yang saya editori bersama Agus R. Sarjono. Puisi pertama yang akan saya bacakan sangat terkenal dan berkali-kali juga dibuat lagu, misalnya oleh Franz Schubert, komponis Jerman yang terkenal itu. Judulnya Erlkönig, arti harfiahnya adalah Raja Peri. Dalam terjemahan Agus Sarjono dan saya menjadi Raja Mambang. Dan Raja Mambang itu adalah makhluk spiritual yang ganas, yang dalam puisi ini membunuh seorang anak kecil. Dalam puisi ini ada 4 sosok yang berbicara, yaitu Raja Mambang sendiri, si anak, ayahnya, dan si pencerita. Nah, kalau bisa sekarang video itu yang dengan musikalisasi Erlkönig bisa diputar, ya, ada video dengan musikalisasi. Tolong diputar ya.
sodann dein Gesicht. Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Gülden gewandt. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst feiner Knabe du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort, Erlkönigstöchter am düstern Ort? Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt versteh mich an, Erlkönig hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset's, reitet geschwind, hält in Armen das ächzende Kind. Erreicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. Nah, dan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut. Raja Mambang, siapa berkuda di malam larut, ayah dan anak menembus kabut. Didekapnya sayang tubuh sang putra, dipeluk kukuh di hangat dada. Putraku, mengapa wajahmu cemas tegang? Ayah, tidak kau lihat sang Raja Mambang, Mambang dengan mahkota dan jubah panjang. Putraku, tenanglah, itu cuma kabut bayang. Ikutlah denganku, anakku sayang, kan kita mainkan kesenangan riang. Di sana beragam bunga aneka warna, bundaku siapkan pakaian kencana. Ayah, tidakkah kau dengar desak janji sang Mambang tak sudah-sudah? Tenanglah anakku, janganlah khawatir, di sana cuma angin berdesir. Ikut denganku, buyungku nan elok, putri-putriku akan merawatmu seronok, mengajakmu menari di malam syahdu, nina bubukanmu dengan merdu lagu. Ayah, ayahku, tak juga kau lihat mereka, putri-putri sang Mambang di Rembang sana. Putraku, kulihat jelas segala yang kau sangka, itulah cahaya gulita pohon ara. Aku cintakan kau, mabuk elok indah parasmu, kerasku paksa kalau kau tetap
tak mau. Ayah, oh ayah, kini tangannya menggerayang, diriku terluka di tangan sang mambang. Ngeri. Kuda dipacu laksana terbang, putra di dekapan tak henti mengerang. Terangah sang ayah tiba di rumah, anak dipelukan, wafatlah sudah. Puisi berikut yang akan saya bacakan cukup penting untuk mengetahui pandangan hidup Goethe dan judulnya Eins und Alles, satu dan segalanya, pernah kami pakai juga untuk edisi perdana kumpulan puisi Goethe. Satu dan segalanya merupakan konsep filosofi yang dihasilkan Herakleitos, filosof Yunani yang hidup 500 tahun sebelum Masehi. Dalam bahasa Yunani berbunyi henkaipan. Henkaipan, satu dan segalanya. Ke bahasa Indonesia bisa juga diterjemahkan dengan segalanya satu atau juga kemahaesaan segalanya. Ini berarti kesatuan keesaan segalanya tidak bisa dipisahkan. Dalam bidang agama, prinsip henkaipan dikembangkan terutama oleh filosof Baruch de Spinoza menjadi ide panteisme yang berarti bahwa Tuhan adalah segala sesuatu atau alam ciptaan identis dengan Tuhan. Dan Goethe sendiri sangat akrab dan dekat dengan pemikiran Spinoza. Dalam puisi Satu dan Segalanya, Goethe bertolak dari pemikiran Herakleitos dan Spinoza untuk menyatakan pandangan hidupnya sendiri. Jelas ada unsur mistik dalam puisi ini. Misalnya kalau Goethe menulis, setiap pribadi mesti sirna demi menemu diri dalam tiada berhingga. Ada juga baris berbunyi, pada penyerahan diri terdapat nikmat berkat. Mengenai penyerahan diri masih akan memainkan peranan dalam ceramah saya. Konsep penyerahan diri atau berserah diri memang sangat penting untuk Goethe. Tak kalah penting adalah ajakan Goethe untuk berkarya, mengubah, membentuk diri dan selalu berubah. Simaklah puisi Satu dan Segalanya. Sungguh harus dicari. Satu dan segalanya. Demi menemu diri dalam tiada berhingga, setiap pribadi pasti rela sirna. Di sanalah segala jenuh bakal musnah. Bukan pada bebas syahwat panas hasrat. Bukan pada padat aturan tuntutan ketat. Pada penyerahan diri. Itulah nikmat berkah. Datang dan rasuki kita, oh jiwa jagat. Dan dengan ruh jagat kita bergulat nekat. Itulah maha tugas daya-daya kita. Ruh-ruh budiman yang menuntun, para aulia yang membimbing santun, kan antar kita pada Dia yang abadi mencipta. Dan untuk jadikan ciptaan baru selalu, agar tak berkeras diri menjadi beku, haruslah bertindak tak sudah. Maka yang semula tiada kini sedia menjelma. Dunia aneka warna, mentari-mentari bercahaya. Ia mutlak, tak berhak istirahat. Ia mesti berkarya, mesti mengubah, membentuk diri lalu berubah. Meski seolah sejenak terdiam, sang abadi berkarya di tiap insan. Karena segala harus runtuh sirna jika hendak bertahan dalam ada.
Nah, sekarang sudah saatnya untuk mengarah ke bagian acara yang barangkali ditunggu-tunggu, yaitu tema Goethe dan Islam. Saya kira di Bali pun itu akan menarik. Mungkin di Jawa lebih menarik lagi, tapi Islam kan sebuah tema besar untuk seluruh Indonesia. Ya. Saya ingin mulai dengan membacakan sebuah puisi Goethe tentang buku suci agama Islam, yaitu tentang Al-Quran. Aku memandang takjub dan girang, bulu merak dalam Al-Quran terpasang. Selamat datang di bentangan suci, sang khazanah tertinggi di jagat ini. Padamu bagai pada gemintang di langit, terdedah keagungan Tuhan dalam alit. Bahwa dia yang di ketinggian pandangi semesta, di helai ini matanya berkenan ia terakan. Menjadi hiasan bulu nan ringan, hingga para raja berupaya pun urung menirukan keindahan sang burung. Dengan tawaru boleh kau banggakan harumu, baru kau patut bagi khazanah suci sang ilmu. Goethe yang memandang Al-Quran dengan takjub dan girang pada tahun 1816 bahkan menuliskan kalimat ini. Saya tidak menolak dugaan bahwa saya sendiri adalah seorang Muslim. Ini sangat patut dicatat. Pujangga Jerman terbesar mengaku sebagai Muslim. Tentu masih perlu dibicarakan apa persis yang dimaksudkan Goethe dengan kalimat itu. Tapi sudah dapat disimpulkan, Goethe punya hubungan sangat akrab dengan Islam dan bersimpati dengan agama itu. Hal itu lama kurang disadari di Jerman dan keadaan ini baru berubah dengan terbitnya sebuah karya monumental dari Katharina Mommsen berjudul Goethe unter Islam, Goethe dan Islam, terbit pada tahun 2001. Dalam buku tebal penting ini, Mommsen secara akurat dan panjang lebar memaparkan fakta yang menerangkan hubungan Goethe dengan dunia Islam. Nah, apa yang menyebabkan Goethe merasa begitu dekat dengan agama Islam? Dan hubungan akrab ini mulai kapan? Sejak remaja, Goethe tertarik kepada dunia timur, khususnya dunia Arab, dan membaca buku tentang dunia Arab dan tentang Islam. Bahkan ia ingin kuliah di jurusan sastra timur, tapi ayahnya tidak mengizinkannya, ingin menjadikan Goethe pengacara. Namun minat Goethe terhadap dunia Arab dan agama Islam tidak bisa dipadamkan dan Goethe muda mulai membaca terjemahan Al-Quran dan juga mulai belajar tulisan Arab. Saat Goethe berumur 24 tahun, ia mulai menuliskan drama bersajak berjudul Muhammad, tapi tak pernah merampungkannya. Drama itu dimaksudkan untuk meralat pandangan negatif terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam yang berkembang pada saat itu, misalnya dalam drama pujangga dan filosof Prancis Voltaire yang juga berjudul Muhammad. Dalam drama Voltaire, Muhammad digambarkan sebagai pembohong atau penipu. Goethe sangat kesal dengan drama Voltaire karena Goethe sendiri yakin akan keagungan Nabi Muhammad yang dalam sebuah puisi ia sebutkan sebagai manusia paling utama. Puisi itu terkenal berjudul Nyanyian Muhammad dan sebenarnya itu fragmen dari drama yang tidak pernah dirampungkan itu. Nah, kesimpulan, sejak umur muda Goethe mempelajari agama Islam dan masa dekat dengan agama itu. Kemudian setelah pindah ke Weimar dan menjadi menteri di situ, ia suka membacakan terjemahan Al-Quran kepada sang hertog di Weimar, kepada keluarga hertog, juga kepada tamu-tamunya sendiri. Ia ingin supaya orang yang ada di sekitarnya mengetahui agama Islam dan memahami keagungannya. Sepertinya ia saat itu sudah berupaya untuk membangun sebuah jembatan bagi orang Arab untuk melangkah ke timur, khususnya dunia Islam.
Kemudian waktu Goethe berumur 60 tahun, terbitlah mahakaryanya berjudul Westöstlicher Diwan, Diwan Barat Timur. Diwan itu kata dari bahasa Persia yang berarti kumpulan puisi atau kumpulan karya sastra. Dan melalui karya itulah terbangun betul jembatan kukuh antara Barat dan Timur, khususnya antara Barat dan Islam. Karena timurnya Goethe adalah dunia Arab atau dunia Islam. Goethe tidak pernah melihat ke budaya India atau Cina. Ya, jadi timurnya Goethe adalah dunia Arab, Persia, dunia Islam. Berbeda dengan sastrawan Inggris, Rudyard Kipling yang terkenal dengan ucapan timur tetap timur dan barat tetap barat, keduanya tidak akan bertemu. Goethe hampir seabad sebelum Kipling menyatakan sebagai berikut dalam Mukadimah Diwan Barat Timur. Yang kenal diri juga sang lain. Di sini pun kan menyadari timur dan barat berpilin, tak terceraikan lagi. Arif berayun penuh manfaat di antara dua dunia. Melanglang timur dan barat mencapai hikmah mulia. Bagi Goethe, budaya timur atau dunia Islam sederajat dengan budaya barat. Bahkan Goethe mengakui bahwa barat yang banyak belajar dan banyak menerima dari timur. Ia ingatkan akan masa lalu Spanyol, khususnya Al-Andalus, sebagai kesultanan Islam yang sangat memperkaya budaya Eropa. Dalam diwannya Goethe ada sajak pendek ini. Dengan gemilang timur tiba, menyeberangi laut Mediterania. Cuma dia yang pada Hafiz mencinta akanlah faham dendang Calderon. Ada nama dua pujangga di situ. Pertama, Calderon, nama pujangga Spanyol abad ke-17. Lalu ada nama Hafiz. Yang perlu dicintai supaya Calderon dapat dipahami. Hafiz, yaitu Hafiz Ash-Shirazi, adalah seorang sufi, ahli sufi dan penyair Persia yang hidup pada abad ke-14 di Shiraz, sekarang di Iran. Dan penyair dan ahli sufi Persia itu memainkan peranan penting dalam Diwan Barat Timur Goethe. Misalnya dalam dua puisi berikut yang langsung dialamatkan Goethe kepada Hafiz. Dalam puisi Tak Berbatas, Goethe sangat memuji Hafiz dan ingin bertanding dengan penyair Persia ini yang ia sebut sebagai kembar. Bahwa kau Hafiz tak bisa usai, kau gemilang. Bahwa kau tak juga mulai, itu nasibmu. Lagumu berulang bagai kubah gemintang. Awal dan akhir senantiasa sama. Dan yang di tengah pun ternyata sama belaka dengan akhir dan mula. Kau Hafiz, sumber sukacita pujangga sejati. Darimu ombak tak henti-henti. Kaulah mulut yang siap bercium. Dendang di dada, merdu mengalir. Tenggorok tergiur tuk meminum. Jiwa meluap, luhur membanjir. Biar dunia runtuh lintang pukang. Wahai Hafiz, hanya dengan kau seorang ingin aku bertanding. Nikmatan siksa bagi sang kembar, kita berdua. Bercinta bagai kau, minum bagai kau. Menjadi hidupku, menjadi marwahku. Dengan api sendiri kini berdendanglah lagu. Sebab kau lebih tua, sebab kau lebih baru. Puisi kedua tentang Hafiz barangkali lebih menarik lagi. Dalam puisi berjudul Bukan Rahasia yang juga dialamatkan kepada Hafiz,
Goethe membela Hafiz sang sufi terhadap serangan mereka yang disebut ahli kalam, terhadap mereka yang dogmatis dan picik, terhadap mereka yang menolak sufisme Hafiz. Puisi ini membuktikan bahwa Islam sufilah yang sangat simpatis bagi Goethe. Hafiz sang sufi yang tak syalih, tak soleh, disebut Goethe suci dan kudus. Wahai Hafiz, nan kudus, mereka memanggilmu sang lidah mistis, tapi mereka para ahli kalam tiada memahami nilai kata. Mereka sebut kau mistis karena mereka sangka kau majnun, dan anggur mereka yang tak jujur mereka tuangkan atas namamu. Namun dalam mistik kau murni, karena mereka tak memahamimu. Meski tak syalih, engkau suci, itu tak rela mereka akui. Itu cukup mengesankan, ya, dan saya kira di masa sekarang juga ada tipe-tipe ahli kalam, ya, yang banyak sekali lagi. Oh. Ya, yang berikutnya itu cukup puisi yang cukup menarik, ya, berjudul Apakah Al-Quran itu Abadi? Nah, Goethe tahu itu sebuah masalah teologis, itu sempat didiskusikan di kalangan teolog Islam. Goethe memang bukan saja membaca Al-Quran, tapi dia membaca buku-buku teologi, ya, juga sumbernya buku-buku dari Arab yang sudah diterjemahkan bahasa Jerman. Nah, puisi Goethe ini mungkin akan dikritik, dibenci kaum dogmatis, kaum yang tidak senang dengan ahli sufi seperti Hafiz, kaum yang fundamentalistis yang jumlahnya saya benarkan tidak sedikit, termasuk di Indonesia. Tapi ada tokoh lain, ya. Misalnya seorang kiai di Madura yang sangat mulia, yang kira-kira 10 tahun yang lalu ketika saya bertamu di pesantren Al-Amin di Sumeneb untuk acara baca puisi Goethe, bahkan meminta saya untuk membacakan sendiri puisi yang ada unsur nakal itu, ya. Nah, saya lupa membacakan puisi, masih harus saya lakukan, ya. Jadi puisi yang Apakah Al-Quran Abadi, ya. Ya, perhatikan kenakalannya, paling sedikit kenakalannya bagi orang yang kurang santai. Apakah Al-Quran abadi? Itu tak kupertanyakan. Apakah Al-Quran ciptaan? Itu tak ku tahu. Bahwa ia kitab segala kitab, sebagai Muslim wajib ku percaya. Tapi bahwa anggur sungguh abadi tiadalah ku sangsi. Bahwa ia dicipta sebelum malaikat. Mungkin juga bukan cuma puisi. Dan sekarang sang peminum bagaimanapun juga memandang wajah Allah lebih segar belia. Nah, sang kiai di Madura tidak saya kasih ayo baca, tapi dia cari mana yang menarik dan dia baca justru puisi itu di hadapan ribuan santrinya. Karena sang kiai memang tahu bahwa justru dalam beragama sebaiknya kita santai saja. Dan beliau juga tahu bahwa anggur dalam kesufian tidak perlu dianggap sebagai minuman keras yang haram, melainkan juga sebagai lambang cinta Allah kepada manusia atau juga metafora kemabukan sufi, yaitu mabuk oleh Tuhan. Dan Goethe, ia pasti juga tahu itu, namun harus saya akui bahwa Goethe sendiri terkenal sebagai peminum anggur yang antusias. Ada hal lain yang perlu dicatat berkaitan dengan Diwan Barat Timur. Dan ini pun cukup penting, yaitu kenyataan bahwa si aku liris dalam puisi-puisi Diwan
seperti dalam puisi tadi, adalah seorang Muslim. Kita tahu bahwa penyair dan aku liris tidak selalu identis, tapi hal ini sekali lagi membuktikan keakraban dan simpati Goethe dengan agama Islam dan terutama Islam Sufi. Sajak berikut merupakan bukti indah untuk kedekatan Goethe dengan kesufian. Puisi yang berjudul Rindu Dendam adalah puisi yang jelas bertemakan sufi dan menggambarkan keinginan jiwa untuk bersatu dengan Tuhan atau keilahian yang dalam puisi ini disebut persetubuhan nan tinggi. Untuk itu Goethe menggunakan metafora, yaitu kupu-kupu atau ngengat yang mengitari cahaya lilin. Semakin mendambakan cahaya lilin itu sehingga akhirnya terbakar dalam nyalanya. Namun dalam mati ia pun menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang telah melewati bentuk aku dan menjelma menjadi bagian dari cahaya. Tentu si kupu-kupu adalah lambang jiwa manusia, sedangkan yang bernyala adalah Tuhan atau keilahian. Simaklah puisi Rindu Dendam. Rindu Dendam. Jangan sampaikan kecuali pada aulia, karena si tunggu cuma akan menghina kisah makhluk yang hendak kupuji merindu mati di kobaran api. Dalam sejuk malam-malam asmara, saat kau dibenihkan juga membenihi, kau disergap hasrat asing tak biasa saat sang lilin nan tenang menyala. Tak lagi kau mau berdiam dalam bayang kegelapan, kau didera gairah berahi akan persetubuhan nan tinggi. Jarak terbentang bukan rintangan, mabuk kasmaran kau menerjang. Hasratkan cahaya di lamun gairah, kau kupu-kupu terbakar sudah. Dan sepanjang kau tak miliki yang satu itu, mati dan menjadi. Kau cuma tamu murah melata di bumi murung gelap gulita. Kembali kepada pertanyaan, apakah Goethe seorang Muslim? Mengingat yang saya paparkan tadi termasuk ucapan Goethe sendiri, yaitu saya tidak menolak dugaan bahwa saya sendiri adalah seorang Muslim, pertanyaan itu cukup sah. Bagi berbagai kalangan Islam, pertanyaan itu sudah pasti bisa dijawab dengan ya. Dan pada tahun 1995, masyarakat Muslim di kota Weimar mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa Goethe memang seorang Muslim dan Goethe dengan fatwa itu diberi nama Muhammad Johann Wolfgang von Goethe. Di berbagai kalangan Islam ada keyakinan mutlak bahwa secara resmi Goethe itu Muslim. Dan bahkan berkembang berbagai legenda di website Islam di Jerman. Satu, saya sebut legenda, karena saya kira memang legenda, menceritakan begitu bahwa menjelang kematian Goethe, dan ketika Goethe jatuh sakit dan tiada yang bisa ia lakukan, ia hanya pasrah kepada Tuhan. Ketika ia sudah tak bisa mengatakan sepatah kata pun, ia meletakkan tangannya di dadanya dan dengan jarinya membentuk huruf W. Huruf W ini merupakan simbol dari tulisan Allah dalam tulisan Arab. Gitu. Ini sangat mengesankan, namun tentu bukan fakta yang valid. Tiada saksi mata yang melihatnya, dan kejadian seperti ini tak pernah diceritakan biograf Goethe manapun. Mari kita mencoba menilai secara objektif sejauh mana dan dalam arti apa Goethe patut disebut Muslim. Ada memang dua hal yang membuktikan kedekatan teologis Goethe dengan agama Islam. Pertama, ia berpegang teguh pada prinsip tauhid, keesaan Tuhan. Ia menolak prinsip-prinsip agama Nasrani, yaitu Trinitas. Nabi Isa bagi Goethe bukan Tuhan atau anaknya Tuhan.
Goethe juga menolak kejuruselamatan Yesus, Isa, karena ia menolak ide dosa warisan. Ia tidak senang juga dengan salib sebagai lambang. Hal kedua yang juga membuktikan kedekatan teologis Goethe dengan Islam adalah kepercayaan mutlak kepada takdir yang ditentukan oleh Tuhan, dan itu mewarnai seluruh karya Goethe, bukan saja Diwan Timur Barat. Bertolak dari dua hal tadi adalah kesimpulan yang sah. Goethe dekat dengan Islam, jauh dari agama Nasrani. Saya sendiri yakin itu sebuah fakta. Tapi apa ini sudah pasti berarti bahwa Goethe seorang Muslim? Dari segi formalitas, Goethe tak pernah masuk Islam secara resmi. Memang tak pernah masuk. Ia pun tidak pernah bersolat, tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan. Dia suka minum anggur, makan yang haram. Tapi ini sebenarnya cuma hal-hal lahiriah dan tidak menyangkut batin. Jadi ini bahkan bisa diabaikan. Yang lebih penting menurut saya adalah berbagai ucapan Goethe dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk puisi yang singkat ini. Judulnya Kepercayaanku. Agama mana ku anut? Tiada dari kau sebut. Mengapa satu pun tiada? Karena agama. Mungkin perlu direnungkan. Karena agama, Goethe tidak mau dimasukkan ke agama formal yang ada. Saya yakin bagi Goethe tidak penting untuk menjadi bagian atau anggota resmi sebuah umat agama. Dan sebaiknya kita jangan terlalu mempermasalahkan tema itu. Saya mengangkat tema itu karena itu ramai dibicarakan di kalangan Islam. Ya, mereka kalangan itu pasti Islam. Tapi kalau ada yang yakin bahwa Goethe seorang Islam juga tidak apa-apa. Asal diingat Islam mana yang dicintai Goethe, yaitu Islam Sufi. Tak mungkin Islam ala Wahabi atau yang sejenis. Yang dia cintai, yang dia sukai adalah Islam yang tidak mementingkan hal-hal lahiriah, melainkan hakikat dan inti agama. Saya juga yakin bahwa Goethe akan senang dengan apa yang disebut misalnya Islam Jawa, ataupun Islam Indonesia, ataupun Islam Nusantara yang terkenal, terbuka dan toleran. Saya yakin Goethe akan senang bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Gus Dur. Dan berkaitan dengan budaya Jawa, saya kira ia akan menyukai apa yang sempat disebut agama Jawa atau kebatinan. Akan juga menerima sinkretisme antara unsur-unsur berbeda, animisme, Hinduisme, Islam. Goethe tidak akan berkeberatan. Karena Goethe terbuka, toleran, dan sama sekali tidak dogmatis. Saya berharap bahwa melalui ceramah ini saya telah berhasil menggambarkan bahwa Goethe memang patut disebut pembangun jembatan antara Barat dan Islam. Sebuah jembatan yang terutama mengundang orang Barat untuk melangkah ke timur, ke dunia Islam, supaya memahami keagungannya. Sebagai orang Jerman, saya bangga bahwa Goethe telah memainkan peranan maha penting ini. Saya juga bangga bahwa di Jerman kalangan luas ikut bangga atas jasa Goethe itu. Saya juga bangga bahwa di Jerman tidak dipermasalahkan bahwa Goethe lebih dekat dengan Islam dibandingkan dengan agama Nasrani. Untuk menutup ceramah ini, saya ingin membacakan satu lagi puisi Goethe, sebuah puisi yang sebenarnya menjawab juga pertanyaan mengenai keislaman Goethe, juga menerangkan apa yang menurut Goethe adalah artinya menjadi Muslim. Apa arti menjadi Muslim? Saya kira tergambar dalam puisi Goethe ini. Alangkah pandir menganggap diri istimewa, mengira keyakinan sendiri benar belaka. Bila makna Islam
pada Tuhan berserah diri, maka dalam Islam semua kita hidup dan mati. Bila makna Islam pada Tuhan berserah diri, maka dalam Islam semua kita hidup dan mati. Terima kasih.